Kita ke agenda ekonomi pemirsa yang patut menjadi perhatian, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada penjualan retail di bulan Juli dari Amerika Serikat, tingkat pengangguran Juni di Inggris, neraca perdagangan India, neraca perdagangan Juli Indonesia, dan penjualan retail Juli China. Oke, kita ke emiten pemirsa, ada FUTR, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian GOOD, Rapat Umum Pemegang Saham, GTSI, Rapat Umum Pemegang Saham, MPMX, juga RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, dan juga ada IS atau EAST, DPS Dividen Tunai Interim. Kita ke Asia pemirsa, update dari Bursa Asia. Pada pagi hari ini ada Nikkei terpantau menguat 0,75%, Straits Times juga menguat 0,33%, kemudian Hang Seng turun 0,93%. Dan pada pagi hari ini di segmen Market Buzz, kita akan berbincang pemirsa melalui video conference bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Pak Wawan, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Wawan, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Tertarik untuk mengulas mengenai rupiah terlebih dahulu ya, Pak ya. Karena rupiah kemarin 15.300-an lebih mengalami pelemahan, tetapi pemerintah menyebut bahwa pelemahan yang terjadi pada nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang emerging ataupun Asia lainnya. Sejauh mana Anda melihat kira-kira dampak nantinya dari rupiah kita yang sudah melebihi asumsi APBN 2023 yang itu di 14.800, sekarang kan 15.300-an. Ya, ada tiga hal ya, terutama tentang pelemahan rupiah ini. Nomor satu, memang kekhawatiran bahwa Amerika Serikat masih akan menaikkan suku bunga. Ini terus menekan tidak hanya rupiah, tetapi juga mata uang negara lainnya. Lalu kedua, kalau dari sisi nilai tukar secara historis sendiri, memang cukup sering pada bulan-bulan Agustus, September begitu ya, itu rupiah akan cenderung mengalami pelemahan karena salah satunya adalah bulan pembagian dividen, terutama di bulan Juni Juli. Lalu di Agustus September ini biasanya kalau memang untuk investor asing, mereka akan membeli dolar untuk membawa hasil dividen tadi keluar ya. Ini yang menyebabkan rupiah cenderung melemah karena dolarnya lebih banyak untuk dibeli. Ketiga, ya saya tidak berharap ini berlangsung panjang, artinya sampai dengan akhir tahun kita akan tetap di atas 15.300. Saya tidak berharap seperti itu karena ya harapannya pemerintah juga akan melakukan beberapa langkah ya untuk menjaga agar paling tidak rupiah itu kembali ke level 15 ribuan. Karena kalau terus berada di 15.300 dan bahkan mungkin ke 15.500 ya tentu saja akan ada beberapa emiten, terutama yang bahan bakunya adalah melakukan impor, ini akan terpengaruh. Seperti misalnya farmasi, lalu juga beberapa mungkin pada consumer good, ini pasti akan mengalami beban biaya yang lebih besar. Oke, jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pasar, khususnya di pasar modal saat ini ketika rupiah kita di 15.300, meskipun tadi Pak Wawan katakan memang di bulan-bulan Agustus itu cenderung wajar ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah? Ya, tentu saja kita harus melakukan diversifikasi ya. Beberapa sektor itu memang sudah mengalami semacam pelemahan karena investor mengantisipasi, wah ini kalau dolarnya menguat terus, mereka secara beban tadi akan naik dan profitnya akan turun. Tetapi justru menurut saya beberapa saham ini cukup menarik ketika ada koreksi karena secara fundamental sebenarnya cukup baik ya, dan walaupun ada kenaikan kurs, saya rasa dalam jangka panjang itu tidak menggerus potensi yang ada. Oke, kita harus diversifikasi. Diversifikasinya yang seperti apa Pak Wawan? Menghindari saham-saham yang erat kaitannya dengan transaksi dalam nilai tukar dolar atau bagaimana? Ya, ada dua tipe saham tentunya ya, tiga ya. Satu yang memang netral, artinya ya naik turunnya kurs itu tidak terlalu berpengaruh, misalnya saham-saham keuangan, perbankan ini karena memang bisnisnya lebih banyak dalam negeri ya, kurs tidak terlalu pengaruh. Kedua, yang memang melakukan ekspor, kalau yang seperti ini mungkin malah diuntungkan dengan kurs yang menguat, seperti misalnya komoditas, nikel, lalu emas, lalu juga batu bara, ini bisa justru diuntungkan ketika kursnya menguat. Ketiga, yang tadi, yang consumer good dan juga mungkin farmasi dan juga
beberapa industri yang sektornya itu justru akan bebannya bertambah karena harus impor bahan bakunya. Jadi kalau saya sebut diversifikasi ya sebetulnya kita sebaiknya memiliki masing-masing dari saham-saham seperti ini ya, karena kita tidak tahu persis seperti apa yang akan terjadi ke depan. Oke, apa yang paling dikhawatirkan saat ini menurut Pak Wawan, paling diantisipasi seperti yang Anda sampaikan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, ada dua faktor utama terutama kalau kita bicara 2-3 bulan ke depan ya. Nomor satu itu tetap di suku bunga, seperti apa suku bunga di The Fed, apakah, karena sudah ada dua pandangan ini ya. Satu yang melihat bahwa dengan kemarin inflasi Amerika sudah mereda, mungkin di September nanti itu akan di hold, atau ternyata data keuangan Amerika tidak sebaik yang diinginkan juga. Jadi kalau gitu masih bisa dinaikkan lagi. Karena masih menunggu seperti itu, ada ketidakpastian. Saham-saham yang terkait suku bunga di Indonesia seperti perbankan memang sedikit tersendat. Lalu kedua, itu kekhawatiran berikutnya adalah dari harga komoditas itu sendiri. Memang kursnya menguat, dolar, tetapi harga komoditas beberapa menurun ya, salah satunya minyak, batu bara juga. Ini pasti akan berpengaruh kepada pendapatan juga di Indonesia. Jadi dua faktor ini sih menurut saya yang akan jadi kekhawatiran yang berpengaruh juga kepada nilai tukar kurs di Indonesia. Oke, jadi khususnya banking, kemudian juga untuk energi gitu ya, atau Betul. pertambangan logam, batu bara, lebih ke batu bara ya Pak ya? Dan nikel ya. Oke, nikel dan juga batu bara. Kalau begitu saham yang Anda rekomendasikan yang menurut Pak Wawan masih layak untuk dicermati, saham-saham yang bagaimana Pak? Ya, seperti saya tadi sampaikan bahwa di bulan Agustus itu dari kurs memang cenderung melemah. Lalu secara historis kalau kita bicara IHSG sendiri, di Agustus itu umumnya juga terkoreksi gitu ya. Dari 10 tahun terakhir itu mungkin 6-7 tahun itu IHSG umumnya negatif di bulan Agustus. Kalau gitu kita jangan masuk. Saya melihatnya justru betul di Agustus itu cenderung negatif, tetapi di akhir tahun kalau kita bicara tentang bulan mulai September, Oktober, November sampai dengan Desember, umumnya itu IHSG akan ada rally. Jadi saya sarankan kesempatan pada bulan Agustus ini dan mungkin juga pada bulan September itu mulai mengakumulasi saham-saham yang cenderung sedang melemah, tetapi secara fundamental baik. Saham keuangan saya sarankan, lalu juga saham telekomunikasi, saham consumer good yang mungkin sedang tertekan karena kursnya naik, itu justru jadi entry point yang menarik. Oke, justru pelemahan yang berlangsung pada Agustus ini menjadi entry point yang menarik mengingat jelang-jelang akhir tahun itu biasanya indeks harga saham gabungan menguat tentunya diiringi oleh saham-saham yang tadinya tertekan begitu ya dengan fundamental yang juga baik. Nah, tahun politik kan juga sudah dekat nih tahun depan begitu ya. Nah, di mana kalau kita berkaca 4 kali pemilu ke belakang kayaknya selalu setiap tahun pemilu tuh selalu naik ya Pak Wawan ya. Betul. Berarti harusnya ini peluang momen untuk ancang-ancang penguatan ataupun gain di masa mendatang dengan melakukan pembelian di harga murah saat ini begitu? Ya, kalau kita bicara tentang tahun politik ya, efeknya akan saya rasa mulai di bulan-bulan Oktober, November ketika capres dan cawapresnya sudah diumumkan secara resmi. Ini akan memberikan semangat baru untuk investor karena pasti akan menelaah apa program yang akan dibawa oleh capres dan cawapres. Apalagi ini baru ya, pasti betul-betul baru. Lalu kedua juga yang diharapkan adalah dari sisi perputaran uang yang ada di masyarakat karena kampanye itu pasti membutuhkan dana dan dana ini yang diharapkan menjadi multiplier effect ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di satu sisi sebelum kampanye itu terjadi ya kan pasti para peserta politik ini juga membutuhkan dana untuk kampanye tadi. Ada beberapa case itu pasar saham justru mengalami koreksi di awal-awal dulu ya karena ya istilahnya dilepas untuk mendapatkan dana untuk kampanye. Nah, ini adalah kesempatan menarik sekali untuk masuk, terutama kalau yang dilepas itu saham-saham yang fundamentalnya baik. Jadi saya sarankan sih memang untuk Agustus September ini investor yang memang bisa jangka menengah panjang itu lebih baik melakukan akumulasi beli. Oke, mulai dicicil saat ini, mulai diakumulasi, masih ada kesempatan lebih besar lagi ketika itu sudah dekat-dekat biasanya akan terjadi aksi profit taking yang cukup masif. Di situ boleh beli lagi begitu ya?
Betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan untuk saham pilihan lebih jelasnya seperti apa dan BNI yang berencana stock split ini peluangnya seperti apa? Pak Wan, saya sudah lihat tadi saham pilihan Anda ada satu banking. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa ya, kami kembali dengan rekomendasi saham pilihan dalam segmen Market Buzz sesaat lagi.